Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan pompa dan kompresor. Kita akan masuk ke materi awal, yaitu pendahuluan. Di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip aliran fluida. Yang pertama adalah sifat-sifat fluida. Sifat-sifat fluida ini saya sampaikan terutama yang berkaitan dengan pompa dan kompresor. Yang pertama adalah densitas. Densitas fluida atau sering dinamakan dengan rapat massa atau massa jenis itu adalah massa per satuan volume. Dinyatakan dalam kilogram per meter kubik kalau dalam satuan SI. Salah satu satuannya adalah ini. Densitas fluida itu berbeda-beda tergantung dari jenis fluidanya. Dan densitas fluida ini sangat mempengaruhi performa mesin. Karena semakin besar densitasnya, kalau dalam pompa misalnya, kalau densitasnya semakin besar, maka daya yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida tersebut itu akan semakin besar juga. Kemudian densitas itu berbeda-beda tergantung dari temperatur dan tekanannya. Jika densitas fluida tidak tergantung pada tekanan, maka fluidanya dinamakan dengan incompressible. Contohnya adalah berbagai jenis fluida cair. Itu adalah fluida yang incompressible. Densitas tidak tergantung pada tekanan. Dan volume jenis juga sama. Kemudian, kalau fluidanya adalah fluida compressible, misalnya gas, maka densitas akan tergantung dari tekanannya. Ada beberapa sifat fluida yang berhubungan dengan densitas, antara lain volume jenis. Ini kebalikan dari densitas. V kecil sama dengan 1 per rho. Kemudian berat jenis. Kalau tadi adalah massa jenis, sekarang adalah berat jenis. Berat jenis atau gamma itu adalah rho dikalikan dengan G. G-nya adalah gravitasi. Kemudian specific gravity atau SG. Ini adalah perbandingan antara densitas suatu fluida dibandingkan dengan densitas H2O atau air pada temperatur 4 derajat Celcius. Kemudian sifat lain yang berkaitan dengan pompa, terutama ini untuk pompa ya, untuk fluida cair, adalah viskositas. Viskositas adalah ukuran tahanan dari aliran fluida. Kalau dalam sistem metrik dinyatakan dalam gram per sentimeter detik. Viskositas ada dua, yaitu viskositas kinematik dan viskositas absolut. Kalau viskositas absolut itu dinyatakan dalam poise atau Pascal second. Sedangkan viskositas kinematik itu dinyatakan dalam Stokes, di mana hubungan antara viskositas kinematik dengan viskositas absolut itu adalah viskositas kinematik sama dengan viskositas absolut dibagi dengan densitasnya. Kalau pada pompa, nanti kita akan lihat juga bagaimana pengaruh viskositas terhadap performa dari pompa. Ketika pompa misalnya didesain untuk memompa air atau dia biasanya digunakan untuk fluida dengan viskositas rendah, kemudian digunakan untuk memompa zat lain yang viskositasnya lebih tinggi, kira-kira bagaimana perubahan performanya? Nanti akan kita pelajari. Kemudian tekanan. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Ada berbagai satuan tekanan yang dipergunakan pada alat ukur. Jadi, kalau pada sistem di industri terutama, di dalam suatu pipa atau saluran, itu banyak yang dipasang alat untuk mengukur tekanan atau manometer. Nah, satuan yang tertunjuk di dalam manometer tadi bermacam-macam, sehingga Anda harus tahu bagaimana mengkonversi dari satu satuan ke satuan yang lain. Misalnya manometer ada yang satuannya PSI, kemudian ada yang Pascal, ada yang kilogram per sentimeter persegi, kilogram per milimeter persegi, dan lain sebagainya.
Ini Anda harus punya tabel konversi satuan atau software untuk mengkonversi satuan. Yang umum satuan adalah tadi ada PSI kalau dalam satuan British ya. Kemudian ada Pascal, ada bar, kemudian ada kolom air. Kolom air ini ada meter kolom air, sentimeter kolom air, atau misalnya MKA, CKA, kemudian MMKA, milimeter kolom air, atau ada yang menuliskan meter H2O, CMH2O, milimeter H2O misalnya. Kemudian ada hampir sama dengan meter H2O, ini Hg. Jadi ini kalau Anda lihat atau Anda ingat lagi di mata kuliah termodinamika, cara pengukuran tekanan yang menggunakan barometer. Jadi P sama dengan rho GH. Nah, hanya ini adalah dengan satuan panjang. Sehingga kemudian satuan tekanannya bisa dikonversi yang sejenis yaitu meter H2O, meter Hg. Ini kalau menggunakan fluida untuk pengukurannya adalah fluida air atau fluida air raksa. Kemudian ada satuan Torr atau Torricelli. Kemudian ada dua cara yang digunakan untuk menyatakan tekanan, yaitu tekanan absolut dan tekanan pengukuran. Tekanan pengukuran itu adalah tekanan yang terbaca pada manometer. Misalnya, pada manometer yang pada posisi tidak terpasang misalnya. Anda punya manometer baru yang posisinya tidak terpasang, di situ akan menunjukkan angka 0. Misalnya adalah ini. Nah, ini adalah contoh manometer yang pada posisi tidak terpasang. Manometer yang pada posisi tidak terpasang ini menunjukkan angka 0 misalnya. Angka 0. Nah, ini bukan berarti udara itu tidak bertekanan, tetapi tekanannya adalah 0. Artinya selisihnya dengan tekanan atmosfer ya sama dengan 0. Nah, ini tekanan yang terbaca pada manometer seperti ini namanya adalah tekanan pengukuran. Tekanan pengukuran. Kemudian, tekanan absolut itu adalah tekanan pengukuran plus tekanan atmosfer. Misal, di dalam manometer tadi menunjuk 0 bar. Jadi, tekanan udara absolutnya itu bukan 0 bar, tetapi 0 plus 1 atmosfer atau 1 bar. Maka kira-kira tekanan absolutnya adalah 1 bar. Kemudian manometer itu ada yang menunjukkan tekanannya positif, ada yang negatif. Kalau negatif itu berarti tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Tekanannya negatif atau sering dinamakan dengan tekanan vakum. Jadi misalnya ini adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ini diberi angka 0 karena di manometer ini akan menunjukkan 0. Tekanan positif lebih besar dari tekanan atmosfer itu akan menunjukkan angka positif. Kalau lebih kecil itu akan menunjukkan angka negatif. Kemudian tekanan absolut adalah tekanan pengukuran plus tekanan atmosfer. Misal tekanan atmosfer 1 bar, kemudian tekanan pengukurannya adalah minus 1 bar, katakanlah. Berarti di situ tekanan absolutnya adalah 0 bar. Itu mengenai tekanan. Nah, dalam perhitungan, kecuali itu menunjukkan selisih, maka harus digunakan tekanan absolut. Dalam perhitungan baik itu pada pompa atau pada kompresor,
Yang digunakan untuk menghitung itu adalah tekanan absolut. Kecuali kalau itu selisih, misalnya beda tekanan. Beda tekanan, Anda menggunakan tekanan pengukuran tidak masalah, karena sama-sama nanti ketika dicari absolutnya dibandingkan dengan tekanan atmosfer, ya hasilnya akan sama. Tetapi kalau dalam perhitungan yang bukan selisih atau beda tekanan, Anda ingat Anda harus menggunakan tekanan absolut. Kemudian mengenai aliran. Nah, aliran ini nanti akan menentukan bagaimana kita menghitung koefisien gesekan pada pipa. Dari mata kuliah mekanika fluida, aliran itu ada dua, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Kalau kecepatan aliran fluida yang melewati suatu laluan atau pipa itu rendah, maka partikelnya akan bergerak secara teratur pada lapisan-lapisan yang paralel. Di sini kecepatan pada sembarang titik selalu konstan, baik besar maupun arahnya. Itu pada aliran laminer. Kemudian pada kecepatan tinggi, partikel itu tidak lagi bergerak secara laminer, tetapi menjadi tidak beraturan. Baik arah maupun besarnya tidak beraturan. Ini dinamakan dengan aliran turbulen. Dan parameter yang digunakan untuk menentukan apakah alirannya itu laminer atau turbulen itu adalah bilangan Reynolds. Yang besarnya itu dihitung dari V dikalikan kecepatan, dikalikan dengan diameter laluan atau pipa, kemudian dibagi dengan viskositas aliran. Ini adalah bilangan Reynolds. Nah, kemudian klasifikasi aliran, apakah itu laminer atau turbulen, ini di beberapa buku referensi ada yang berbeda. Ini saya ambilkan dari salah satu referensi, bahwa kalau RE-nya kurang dari 2.300, maka alirannya laminer. Kalau 2.300 sampai 4.000, maka ini transisi. Dan kalau lebih dari 4.000, maka alirannya adalah aliran turbulen. Tetapi di buku yang lain mungkin angka ini akan berbeda. Dan secara praktis, hampir semua aliran pada sistem instalasi perpipaan itu adalah aliran turbulen. Karena ketika orang ingin membuat supaya alirannya laminer, itu maka diameternya harus besar atau kecepatannya ini harus kecil. Dan diameter yang besar ini kalau secara praktis ini akan membutuhkan biaya yang besar. Jadi menggunakan pipa dengan diameter yang besar, itu pipanya pasti harganya mahal. Kemudian di situ nanti misalnya ada dudukan, ada elbow, ada katup, dan lain sebagainya. Itu juga ukurannya pasti akan jadi lebih besar, dan ini akan mahal. Makanya orang akan cenderung menggunakan pipa yang ukurannya kecil, sehingga nanti semua aksesorisnya juga ukurannya kecil. Nah, kemudian membuat selain perpipaan, kecepatan ini juga mempengaruhi. Kalau dalam hal praktis, kecepatan tidak mungkin dibuat sangat rendah misalnya, supaya alirannya laminer. Kalau alirannya laminer itu, koefisien geseknya kan kecil, keuntungannya di situ. Tetapi membuat aliran yang laminer itu sangat sulit. Diameter pipa harus besar atau kecepatan sangat kecil. Dan ini dua-duanya sulit dilakukan dalam hal praktis. Sehingga ini bisa dibilang kalau dalam sistem instalasi, dalam aplikasinya di industri atau di mana saja, jarang sekali alirannya laminer. Pasti turbulen. Kemudian tentang definisi pompa dan kompresor. Ini sebenarnya secara prinsip sama nanti. Ada jenis pompa dan jenis kompresor itu juga namanya sama. Misal, pompa sentrifugal, kompresor sentrifugal. Pompa torak, kompresor torak. Pompa skru, kompresor skru. Dan lain sebagainya. Karena secara prinsip dan konstruksi nanti hampir sama. Yang membedakan adalah fluida apa yang mengalir pada pompa atau kompresor tersebut. Pompa dan kompresor ini adalah suatu mesin yang digunakan untuk merubah energi mekanis penggerak pompa atau kompresor menjadi energi aliran fluida.
Kalau fluidanya bisa dimampatkan atau kompresibel, maka digunakan pompa. Terbalik ini. Kalau fluidanya bisa dimampatkan, maka digunakan kompresor. Ini kalau kompresibel. Kemudian untuk fluida yang tidak bisa dimampatkan atau incompressible, maka ini digunakan pompa. Contoh fluida kompresibel adalah gas. Jadi kalau gas menggunakan kompresor. Contoh fluida yang tidak bisa dimampatkan itu adalah fluida cair. Misalnya air, minyak, kemudian semacam slari atau pasta begitu, itu menggunakan pompa. Nah, kemudian ketika suatu fluida mengalir dari satu titik ke titik yang lain, seperti ini misalnya, ini fluidanya punya beberapa jenis energi. Yang pertama, itu ada energi potensial, kalau dia punya beda ketinggian tertentu. Antara titik 1 ke titik 2, dari titik 1 ke titik 2 misalnya. Titik 1 dan titik 2 ada beda ketinggian. Nah, ini berarti nanti ada energi potensial. Kemudian, fluida yang mengalir ini memiliki tekanan tertentu. Maka dia punya energi tekan. Kemudian, fluida mengalir dengan kecepatan tertentu. Artinya fluida ini memiliki energi kinetik. Kemudian jika dimisalkan ada suatu aliran, ada suatu fluida incompressible, misalnya air, mengalir melewati suatu penampang saluran seperti ini, dari titik 1 ke titik 2. Pada penampang tersebut, zat cair itu punya tekanan statis. Jadi tekanan statis itu tekanan pada kondisi diamnya. Kemudian punya kecepatan sebesar V dan punya elevasi sebesar Z. Maka energi total yang terkandung itu adalah sebesar E sama dengan W dikalikan dengan P per rho ditambah dengan W dikalikan V kuadrat per 2G ditambah dengan W dikalikan dengan Z. W ini adalah berat dari aliran atau massa dikalikan dengan gravitasi. Massa dikalikan gravitasinya itu adalah W. Besarnya energi tekanan itu adalah sebesar ini. Ini komponen energi tekanan, ini komponen energi kinetik, dan ini adalah komponen energi potensial. Kalau misalnya fluida yang ditinjau itu adalah satu satuan berat, maka ini W-nya bisa dicoret semua. Dan E per W itu adalah head. E per W itu adalah head, atau energi mekanik yang terkandung dalam satu satuan berat zat cair yang mengalir. Atau sering didefinisikan, ini E-nya adalah sama E dibagi dengan W itu adalah head, maka ini adalah besarnya head itu adalah P per gamma, kemudian ditambah dengan V kuadrat per 2G ditambah dengan Z. Ini adalah besarnya head pada suatu fluida yang sedang mengalir. Kemudian ini satuannya dalam satuan metrik, ini satuannya adalah meter. Kemudian dalam satuan SI, head itu juga sering dinamakan dengan energi spesifik, yaitu energi mekanik yang terkandung oleh aliran per satuan massa, atau untuk setiap kilogram zat cair yang mengalir. Dan kalau dirumuskan sebagai energi spesifik, energi persatuan massa, energi spesifik adalah gravitasi dikalikan dengan head, atau P per rho ditambah V kuadrat per 2 ditambah G kalikan Z. Nah, kemudian diingat lagi tentang persamaan konservasi massa dan persamaan konservasi energi. Dalam setiap aliran atau dalam setiap sistem terbuka, ini harus memenuhi persamaan konservasi massa dan persamaan konservasi energi.
di mana persamaan konservasi massa dulu. Sesudah tercapai kondisi yang steady, artinya alirannya sudah tidak berubah dengan perubahan waktu. Maka berat fluida yang mengalir persatuan waktu pada setiap titik itu sudah konstan. Maka berlaku persamaan kontinuitas, di mana gamma dikalikan A dikalikan V itu sama dengan konstan. Kalau berat jenisnya konstan, maka persamaan itu menjadi, ini gamanya bisa dicoret, gamma A1V1 sama dengan gamma A2V2. Maka kemudian A kali V-nya itu sama dengan konstan, atau A1V1 sama dengan A2V2. Sehingga ketika ada perubahan penampang, nanti akan terjadi perubahan kecepatan. Kemudian persamaan konservasi energi. Dari hukum termodinamika dikatakan bahwa jumlah energi dalam suatu sistem itu konstan. Energinya konstan, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Sehingga ketika ada aliran seperti ini energinya juga konstan. Energi di titik 1, P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1. Kemudian di titik 2 itu adalah P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah dengan Z2. Sehingga persamaan energinya dari titik 1 ke titik 2 energinya sama. Energi di titik 1 sama dengan energi di titik 2. Sehingga di sini mengalirnya dari 1 ke 2. Mengalir itu pasti ada losses. Berarti ini harus dikurangi dengan losses. Maka persamaan energinya menjadi energi di titik 1 dikurangi dengan losses antara titik 1 ke titik 2 ditambah atau dikurangi EMH. EMH itu adalah energi yang diberikan kepada sistem atau diambil dari sistem. Diberikan kepada sistem misalnya pompa. Pompa itu kan membutuhkan energi listrik atau energi penggerak ya, energi penggerak. Maka energinya kemudian oleh pompa diberikan ke aliran ini, misalnya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Atau bisa juga diambil, misalnya dari 2 ke 1. Dari 2 ke 1 ini energi potensialnya kan lebih besar di titik 2. Contohnya adalah pada turbin air. Pada turbin air, ini energinya di sini lebih besar daripada titik 1. Maka kemudian energinya bisa diambil. Jadi ini tanda plus minusnya tergantung apakah ini yang digunakan pompa atau turbin air. Kemudian ini sama dengan energi di titik 2. Nah, persamaan ini sering dinamakan dengan persamaan Bernoulli. Kemudian klasifikasi untuk pompa maupun kompresor itu kira-kira sebenarnya hampir sama. Yaitu dibagi menjadi 2, pompa kerja dinamis dan pompa kerja positif. Pompa kerja dinamis itu yang memberikan energi kecepatan ke fluida. Jadi ada suatu daya dari luar memberikan energi kecepatan ke fluida, kemudian diubah menjadi energi tekanan ketika keluar dari casing pompa. Contohnya adalah pompa sentrifugal, kemudian pompa kerja khusus. Kalau pompa kerja positif atau pompa perpindahan positif, ini memberikan gaya untuk memindahkan sejumlah fluida. Jadi fluida seperti didorong misalnya. Ini terdiri dari pompa reciprocating. Ini kalau geraknya bolak-balik. Kemudian pompa rotari. Ini adalah pompa perpindahan positif yang geraknya adalah gerakan berputar. Contohnya adalah ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian pemilihan pompa. Pemilihan pompa ini ada banyak pertimbangannya, tapi ini nanti akan kita pelajari setelah kita mempelajari spesifikasi pompa. Sehingga kita tahu apa saja dasar pertimbangan yang harus digunakan ketika akan memilih pompa. Itu kira-kira untuk pendahuluan tentang mata kuliah pompa dan kompresor. Nanti lebih detail itu ketika masuk ke pembahasan tentang mata kuliah ini.